perjalanannya itu bagaikan perjalanan Batara Surya atau Dewa Surya atau yang disebut Dewa Matahari. Ini sebuah simbol dalam perjalanan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku semua yang dimana saja berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dalam kali ini kami akan menyambung sebuah tema video yang telah saya janjikan kemarin, yaitu yang masih ada tanda titik di punggungnya sebagai figur seorang anak manusia yang akan menjadi penengah atau Satria Piningit, Sang Ratu Adil. Kenapa Satria Piningit Sang Ratu Adil itu selalu rahasia dan dirahasiakan? Karena dalam kedatangan atau kemunculan beliau ini ada yang menghendaki, ada pula yang tidak menghendaki, tergantung dalam perjalanan kehidupan manusia masing-masing di atas muka bumi ini. Yang menghendaki kehadiran Sang Ksatria Piningit, manusia-manusia yang sifatnya itu tidak merasakan suatu keadilan yang sebenar-benarnya, dan yang tidak menghendaki itu yang menyimpan suatu rahasia yang tidak harus diketahui oleh manusia yang lain. Itulah orang-orang yang tidak menghendaki dalam kehadiran Sang Ksatria Piningit atau Ratu Adil. Karena kehidupan di atas muka bumi ini selalu itu berwarna. Sedangkan misi Sang Ksatria Piningit sendiri atau Sang Ratu Adil, Sang Penengah itu, perjalanannya itu bagaikan perjalanan Batara Surya atau Dewa Surya atau yang disebut Dewa Matahari. Ini sebuah simbol dalam perjalanannya, selalu menerangi dari awalnya itu dari arah timur menuju ke arah barat, menerangi semua bumi yang ada di Nusantara. Yang disebut bumi Nusantara ini, Nusa diantaranya yaitu yang di bagian wilayah Indonesia. Ini cerita tentang Ksatria Piningit yang selalu dinanti oleh kita di bumi Nusantara. Karena beliau itu dalam menjalankan tugasnya, karena itu sudah lulus dalam menggali tentang keilmuannya, dan sudah lulus itu dalam bedanya, lulus dalam ilmu-ilmu yang lain, sempurna panca inderanya dan sempurna pula itu mata hatinya, maka itu mampu untuk menerangi orang-orang yang ada di bumi Nusantara di antaranya. Sebagaimana terangnya matahari dan panasnya matahari, apabila suatu keharuman kena teriknya matahari itu, wewangiannya itu akan tambah menyengat, bisa dicium oleh orang lain atau bisa dicium oleh makhluk hidup yang memahami tentang kehidupan di alam manusia. Apabila sebuah bangkai kena teriknya sinar matahari pula, itu pun akan menyengat baunya. Maka dari itu Sang Ksatria Piningit dan Ratu Adil itu ada yang mengharapkan, juga ada yang tidak menghendaki. Maka dari itu Sang Ksatria Piningit, Ratu Adil itu selalu dirahasiakan, karena yang selalu dinanti itu untuk menegakkan suatu keadilan di atas muka bumi ini menjadi terang benderang, bisa menerangi gelapnya malam, mampu untuk menurunkan hujan. Itu adalah sebuah bahasa yang perlu diolah atau dikaji lebih dalam, karena semua bahasa-bahasa yang ada di dalam Sang Ksatria Piningit atau Ratu Adil itu dalam cerita para leluhur dan juga para
linguih yang ada di bumi Nusantara ini, dari yang olah batin sendiri atau mengolah rasa, itu selalu harus dikaji yang lebih dalam, tidak boleh ditelan mentah. Ibarat itu kelapa harus dibuang serabutnya, dipecah patoknya, baru kita akan memahami tentang dagingnya. Itu pun tidak hanya sampai di situ, perlu kita itu pelajari agar kita itu tidak salah paham, agar kita itu bisa memaknai dan bisa merasakan yang namanya sifat adil. Kita bebas dari belenggu, kita menuju suatu kebahagiaan, menuju suatu kemerdekaan yang ada di dalam diri kita maupun di dalam diri kita semua. Itulah ciri-ciri sang ksatria bingis yang mampu menggendong dalam misinya yang diamanahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau sendiri itu diberi wahyu untuk dijalankan di atas muka bumi ini. Sifatnya hidup itu tidak mbang sinde mbang siladan, tapi memberikan suatu keadilan. Suatu keadilan itu bukan berarti digebuk dibagi rata, akan tetapi suatu keadilan sebagaimana dalam perbuatan kita di atas muka bumi ini. Itulah keadilan dari sang ksatria bingit atau ratu adil yang kita itu nanti. Semoga saja dalam bahasan kali ini bermanfaat. Apabila tidak bermanfaat, diabaikan saja, ambil segi positifnya, buang sisi negatifnya. Barangkali dalam penyampaian ini saya ada sesuatu kekurangan atau sesuatu keliruan, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada pemirsa yang selalu setia maupun pendatang baru di channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.